opening. Ya kan dia nggak boleh opening. Aku yang opening nih. Hai guys, welcome back to Ade Bakti Channel. Kita sekarang lagi di tengah-tengah keriaan-keriaan ini bersama bintang tamu yang super spesial, super sibuk, yang super luar biasa ya pokoknya ya. Alhamdulillah kita mendapatkan jadwal yang super di antara jadwal yang luar biasa ini dengan Kakak Dery. Terima kasih loh kehadirannya ya. Aku booking dari setahun yang lalu loh, baru dapat 2000. Oh ya. Dari 2021 sampai 2022 loh. 1985 buktinya kebetulan. Terima kasih ya, sudah meluangkan waktunya ya. Jadi Kakak Dery ini kan terkenal sebagai seorang manajer artis yang bertangan dingin ya. Dia tapi banyak kalian menciptakan artis kepada si tangan dingin. Tapi perlu tangan-tangan dingin seperti ini yang untuk melancarkan urusan-urusan ya kan, bukan main ya. Jadi awalnya kan Kakak Dery ini terkenal sebagai orang di balik segala macam kesuksesan artis yang udah kita tahu ya. Misalnya kita sebut aja nama besar kayak Rizky Bilar, terus ada juga Bunga Zainal dan beberapa artis lainnya yang juga sudah berkecimpung di dunia persilatan entertainment. Nah, sekarang aku dunia tepu-tepu yang lucu-lucu manja ya kan. Nggak, gue mau tanya aja nih, kok kayaknya tuh ya ini satu hal ya yang beda dari Dery dengan manajer yang lainnya. Kalau jalan sama dia baru sebentar aja tuh kayaknya banyak yang meneriakin namanya gitu loh. Setiap belokan, setiap pertigaan gitu ya. Kak Dery gitu. Kalau lagi ada acara di kantorku gitu kan ya, kan semua artis datang itu semua Kak Dery yang hebat ya. Dia punya utang deh Kak Dery. Coba ceritakan dong gimana sih kamu bisa seperti ini gitu loh. Kayaknya aku perjalanannya itu yang kayak panjang banget. Enggak, maksudnya lu tuh bisa yang kayak semua orang ya dari mulai A sampai Z gitu yang mengenal kamu di perjalanannya. Dengan hal-hal dari perjalanan itulah. Perjalanan itu menemukan teman banyak sebenarnya. Karena mamaku tuh ngajarin sebenarnya yang mahal itu bukan pendapatannya, tapi channel sama linknya. Yang paling mahal. Jadi kalau sudah dapetin channel sama linknya, jadi sesuatu apa yang kita pengen bangun tuh kalau udah dapetin itunya, jadi gampang banget diraihnya gitu. Jadi kayak lebih welcome sama semua orang sih aku. Apa Kade, nggak bakti, nggak mau yang kayak ya lu udah mendapatkan sesuatu mau jadi bintang kan mau jadi apa, tapi kalau seandainya lu sombong kan juga bakal jatuh juga. Jadi mah yang ada lu ngerasa terkenal di dunia sosial media tapi lo tidak terkenal secara real life hidup lo. Kan kita butuh yang real life ya. Iya. Karena kan kita tahu dunia sinetron, dunia film, TV, nyanyi, apapun itu dunia entertain itu kan hanya dunia yang ada di depan layar. Iya, betul. Bukan yang real life. Karena kan di depan layar tuh pasti kan di create kan, karakternya, di setting ya. Iya, benar. Tapi kalau perjalananku ya panjang banget karena mamaku tuh kebetulan dari aku lahir, mamaku tuh udah kerja di stasiun TV. Dulu tuh sama di Triwasana dulu sama Om Helmi Yahya, Bunda Evi, Om Zul, suami Mbak Kiki segala macam. Nah, dulu tuh kecil aku tuh digendong-gendong mulu sampai akhirnya umurku 8 tahun mamaku nyuruh aku ikut ajang pencarian bakat di salah satu stasiun. Ya. Tapi emang basicnya nggak passion juga, dan karena akhirnya papa mama tuh divorce dan mikir kayak, ayo mama kamu harus sekolah gitu. Karena mama udah drop nih keuangannya. Sekolahin aku, kakak aku ya harus sekolah. Dan sampai akhirnya pas banget dari Aussie mikir gini, kalau seandainya aku nggak kerja di umurku 18 tahun, siapa yang mau hidupin mamaku? Itu kunci pertama aku pertama kali berani terjun. Sorry, lo anak ke berapa? Anak kedua. Biasanya anak pertama yang suka mikir gitu ya. Nah, tapi lo mikir gitu. Ya kan? Jadi jelas. Jadi lebih kayak tanggung jawab banget. Karena biasanya laki-laki itu dekat banget sama ibunya. Iya, betul. Nah, sampai akhirnya gimana mikir. Itu 18 tahun ya. 18 tahun. Terus mikir kayak bukan nggak penting pendidikan itu penting banget, tapi bisa dikejar gitu. Tapi kan momen dimana kalau seandainya kita bisa buka sesuatu dan emang itu booming, kenapa nggak dilakuin dulu sepenuh hati? Jadi biar nggak kebagi gitu. Iya. Dan aku sama sekali nggak ada niat untuk balik yang namanya terjun ke dunia entertain, jadi manajer, punya manajemen, nggak ada di dalam sama sekali pikiranku punya itu. Sejujurnya. Dan kalau aku sama kayak mau Bilar, Kabunga, Cowboy Junior, Stevie yang sekarang sudah berdewasa, Maati, segala macam deh tuh artis-artis zaman dulu. Aku tuh emang udah main, sudah kenal mereka dari aku kecil. Jadi ketika ketemu lagi di pekerjaan yang sama, jadi udah nyambung. Udah klik gitu ya. Ya udah klik, jadi gampang nih simbiosis buat kenalnya gitu. Iya. Sampai akhirnya buka tempat usaha di Bali, mikir sempet hancur, sempet nggak punya duit, sempet segala macam ya kayak Kacikawode gitu-gitu, tau lah saksinya aku gimana banget. Manda Manopo juga saksinya banget tuh. Karena kita dari kecil aku bareng sama dia main tuh dari dia SD, lulus SD. Sampai akhirnya
bukalah PH dulu. Namanya Kartaya Art Maker dulu. Oh, sempat buka PH. Yes, Oke. buka sama anak Irjen namanya Iwan Paramita. Sampai akhirnya mungkin nggak satu jalur, kita pecah kongsi. Dan sampai akhirnya nggak mikir kalau seandainya akan buka manajemen. Nah dulu ada temanku namanya Maudy Afrosina, Tahu. ya kan? Nah aku sama Maudy itu kan kenal dari SMA dia kelas 1 karena dulu aku sekolah dance di UDW dan Maudy itu muridku. Oke. Itu ceritanya ngajar sekolahnya dia. Iya. Sampai akhirnya karena perjalanan karir dia dan aku harus menyelamatkan karirnya dia. Yaudahlah, sekretarisku bilang namanya Sarah. Gimana caranya bikin manajemen ya? Karena kita harus pakai kontrak manajemen PT biar gampang gini buat ngebantuin sahabatku ini. Oh, si Maudy ini ya. Oke. Sampai akhirnya udahlah bikin aja manajemen 31 manajemen. Dia nanya kenapa 31 manajemen? Itu tanggal lahirku. 31 Desember sebenarnya. Iya. Keceplosan aja dan akhirnya terbuatlah manajemen itu. Mulailah gabung dari dulu aku kenal Bilar, Kabunga, terus juga Devina, Ota, Yugo, banyak banget lah. Imron, Vero. Jadi nyambungnya, jadi akhirnya nyambung lah, ya. karena kita udah sahabatan nih, Iya, jadi kerjanya iya. juga enak. Dan percaya atau enggak, semua artisku nggak ada yang aku kontrak. Serius. Sudah tidak ada yang aku kontrak. Dan Serius? serius demi Tuhan. Dan sampai detik ini kita masih berjalan, tidak ada yang pindah satupun kemanapun karena satu, kita kerja pakai hati, bukan masalah yang potongan segala macam. Iya. Jadi bukan yang kayak harus potong sekian persen ya, gitu sekian persen ya. Maksudnya kita punya patokan berapa persen yang kita Iya. potong, cuma lebih yang kalau seandainya aku atau mereka lagi nggak ada uang, kayak boleh nggak yang ini nggak dipotong dulu, boleh potong nggak segini dulu gitu. Dan kita yang kayak ya udah nggak apa-apa. Oh, lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel Ibaratnya nggak karena yang itu. saklek-saklek. Ya, kalau terlalu money oriented yang ada kan kita nggak bakal panjang kan. Iya, Maksudnya kayak iya, terlalu iya. duit bang. Kayak kita tahu sih kerja butuh duit, cuma prinsip Tapi aku itu tuh lo kayak emang gimana? omongin di awal atau emang pada saat misalnya lo menawarkan artis gitu kan? Aku tidak pernah menawarkan untuk mereka di manajemen. Oke. Sumpah. Jadi pada saat dia Nyari bilang, ya? Berdatang ya? Berdatang. Der, lo pegang gue deh, bla 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 gitu misalnya. Lebih kayak, ayo dong kita Der, kita kerjasama segala macam bla 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 gitu. Dan aku yang kayak ya udah yuk, dan aku sama sekali tidak ada yang namanya langsung bilang gue potong sekian ya. Iya. Nggak ada dulu, aku benar-benar nggak ada dulu. Ada di mana talentku yang udah besar pun aku coba, tapi dia lagi ada keadaan yang bikin dia harus dia butuh. Udah nggak apa, ini nggak usah dipotong dulu bulan pertama, udah dulu ambil dulu gitu. Karena bukannya aku nggak butuh, aku mau butuh dulu juga gitu. Cuma yang Tuhan adil lah, kalau kita banyak nolong orang pasti ada aja ketika kita susah nolong kita, walaupun bukan orang yang pernah kita tolong. Dari jalan yang lain Ya. maksud lo. Jadi kayak Ini ya nggak sangka ya hal-hal yang Budiman seperti ya ini dia? ya. Dia Dari selain Budiman. Derry ini, aku belangsak. Aku tuh belangsak. aku nggak sangka loh Derry itu Budiman. bukan Padahal Derry dia namanya Siregar, Derry Derry Putra Budiman. Reger loh, bukan Derry Jiwanya Budiman. Budiman. Wah ya. Padahal kan orangnya Baik budi santai. tidak sombong ya. Iya ya. Tak sangka Sombong-sombong juga loh. buat apa ya kan? Iya Biasanya kan? sombong-sombong kan karena baru kaya mungkin. Iya, iya. Kita nggak Iya, pernah tahu ya. biasanya kan. Bagus pancing aja biar Gitu ada ya. keributan gitu. Gue gak mau dipancing. Siapa sih Tapi itu maksudnya? pernah itu dong ikut ajang cari bakat nyanyi ya? Kalau nyanyi, nyanyi juga. Dulu nyanyi waktu Oh. umur 8 tahun, inget banget ya. Di situ mungkin kan mikirnya kayak ya udahlah, di situ juga bisa banggain mama, bisa banggain papa, bisa angkat derajat keluarga juga segala macam. Tapi karena didikan nenekku tuh keras, setiap anaknya jadi kalau pengen dapat sesuatu ya lo harus kerja gitu. Jadi kayak nggak pernah mikir kalau seandainya jadi penyanyi itu bakal dapat Duitnya uang yang melimpah enak. gitu. Dan aku tuh karena tipikal orang yang challenge, orangnya suka banget sama challenge. Jadi aduh nggak challenge banget nih kayak gini, nggak ada perdebatannya, nggak ada berantemnya, nggak ada deg-degannya. Lo nggak ada justru rasa takutnya. membutuhkan gitu ya? Yes. Dan dari sekian kayak contohnya gini, dari sekian banyak artis aku di manajemen aku tidak punya booker, aku tidak punya roadmap. Iya loh, dia sendiri ya. Aku sendiri. Jadi kalau aku sendiri, aku cuma punya sekretaris, aku punya lawyer. Jadi buat segala macam ya baca-baca Oh, kontrak. jadi kayak misalnya aja. callingan bla 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 Aku. masih ke lo. Kan mikirnya kan kalau seandainya lo pengen dapat duit ya lo kerja. Kalau lo nganggepin orang, lo bayar dia juga segala macam, lo kayak kaki kaki ya. Kalau dipikir secara logika ya uang lo tuh kepotong lagi. Kenapa kalau lo bisa cuma balas handphone segala macam? Ya lo aja gitu. Ya lo aja. Dan aku dalam sehari tuh bisa muter ke lokasi banyak segala macam karena aku harus adil. Aku nggak mau cuma artis besar yang aku Handle. urusin segala macam, semua rata buat aku. Jadi kayak siapapun dia ya harus kita apa ya, kita kerjasama dengan baik. Kita follow up banget. dengan baik Iya. dan benar gitu ya. Benar segala macam. Mohon maaf Neng lagi bikin video dulu. Sebentar ya. Oh ada. Gak Lawyer ini. apa-apa.
Gak apa neng, duk situ dulu neng, boleh neng. Mohon maaf tadi ada Sebenarnya- intermezzo ya, ada intermezzo sedikit. Lah terus kalau lo termasuk manajer yang follow up apa-apa tuh cepet apa lambat deh? Karena kan banyak yang gue tahu dengan manajer artis itu ya, apalagi kalau udah papan atas ya, handle-nya itu kadang-kadang jawabannya tuh ditanya Senin, jawabannya Kamis. Coba Aku nggak gimana? pernah. Tanya Kak Bakti. Tanya Sebagai semua orang yang- PH. Aku nggak suka Lumayan, balas. Kamu cepet, slow cepet. respon atau Lumayan cepat. Dari ini cepat Pak. enggak ini ya kan ada yang kayak kalau si ini mah jawabannya ditanya Senin jawabnya Kamis Ya, gitu. aku ada buktinya nih. Karena aku tuh nggak suka ada notif di handphone kok. Jadi kan ada notif cuma 1-2 tuh. Heeh. Jadi langsung aku balas semuanya tuh. Baru nongol. Udah. Selebihnya tuh aku balas semua. Iya, Aku nggak betul. suka. Cepat tadi ya. Ya ada lah. Ada lah, Ada aku dulu lamanya, tempo-tempo. ada lamanya sekian sejam atau 2 jam karena aku lagi mikirnya Ya kalau gini bisa lagi atau enggak. take off lagi Ya. apa ya kan? Iya. Tapi bukan tipikal yang ditanya Senin jawab Kamis ya berarti Enggak ya. lah, Enggak ya. udah lah, Enggak saya gitu butuh ya. duit nggak usah jual-jual mahal banget, udah jangan belaga-belaga. Iya. Injak tanah deh pada. Lagi pula juga kan yang show kan artisnya bukan manajernya. Tapi ada manajemen artis juga yang mungkin emang lagi sibuk banget ya. Aku WhatsApp jawabnya emang sehari kemudian itu ada. Sesibuk apa sih kan punya booker punya roadman. Iya sih. Iya benar. Iya kan? Enggak kayak Nah, itu either apa? Emang sibuk banget atau kenapa tuh ya sebenarnya? atau mungkin biar sombong. bukan mungkin dia biar kesannya tuh kayak emang kayak lagi laku Dibutuhkan, gitu kan. dibutuhkan. Aku manajer laku mau jawabnya jangan terlalu Benar, karena kelihatan ngerasa kayak kayak- BU banget gitu kan. Misalnya kayak artis lo gini langsung dijawab gitu kan kayak BU banget tar Gitu, jawabannya aku besok ngebales, aja. ngapain duit ditahan-tahan? Kenapa nggak lebih cepat? Kenapa enggak? Nah sekarang gue mau nanya sama lo nih mengenang dekat dengan artis yang lagi viral ya, artis-artis viral yang lagi naik daun gitu loh. Sekarang gue mau nanya sama lo, komentar lo gitu loh dengan orang-orang yang sekarang lagi banyak bertebaran secara viral karena sesuatu tuh gimana respon lo? Maksudnya komentar lo gimana, Der? Selama aku ngelihat dia positif, anaknya baik juga segala macam, karena kan orang itu terkenal punya jalan masing-masing ya. Kita nggak bisa bilang kalau seandainya gara-gara viral doang lo bangga segala macam. Dude, ini dunia entertain, dimana kalau seandainya yang view banyak ya itu berarti viral. Dari dulu juga kayak gitu. Iya. Cuma bedanya nggak terlalu banyak sosial media gitu loh. Dan nggak apa-apa neng sini make up dulu. Gak apa-apa ini orang Asik make up, ya, asik orang ya. make up kita, orang make upnya Kak Ade, Kak Bakti. Gak apa-apa. Luar biasa ya. Tapi ibu, bapak udah Tadi- makan belum nih? Oh udah dong, tadi kita udah segala macem ya. Terus apa namanya? Tadi gimana komentarnya? Jadi Nah, kan nyambung sekarang fenomena yang viral itu Yang tadi. viral ya. artis yang Selama dia viral. positif ya udah, karena kan dunia entertain kan dunia dulu kan orang mengenalkan dunia entertain itu cuma kayak TV, majalah, koran. Tapi kan sekarang kan dunia makin maju, makin modern, punya banyak digital, punya banyak platform. Jadi kalau seandainya emang mereka terkenal gara-gara platform dan akhirnya dipakai di TV, yang emang udah jalur tracknya rezekinya mereka. Cuma gimana caranya mereka memaintain ketika sudah mendapatkan sesuatu yang besar, bisa nggak dipertahankan besarnya itu, kan gitu. Dan kalau yang viral itu maupun misalnya contoh misalnya kayak Fuji pas almarhum kakaknya segala macam udah nggak ada, dia tiba-tiba naik ya, bukan memanfaatkan momen kakaknya meninggal kok, dan emang pas aja. Dan Iya. kebetulan kan si Fadli juga misalnya dia udah model dari dulu, Iya. belum nemu momen gongnya aja gitu. Ketika Bilar pun sama Lesti juga sama seperti itu, Rian Iya, sama Aris juga benar-benar. seperti itu, hampir semua juga kayak gitu kok. Nia Ramadhani misalnya udah tenggelam tiba-tiba nikah sama anaknya Abu Rizal Bakri ya kan, Kak Ardi Bakri, tiba-tiba mereka ini kan naik lagi kok namanya. bener, Ya kan? bener, Momen bener. itu semua momen gimana orang mikirnya positif atau tidak gitu, dan selama dia baik-baik aja, dan kalau aku sih baik-baik aja ya, maksudnya kayak ya terima aja kalau orang viral. Mungkin kalau attitude dia jelek Baru tuh ya. baru wah, aku mah aku sikat depan mukanya. Lu siapa? Iya kan Gitu kadang-kadang kan ada yang kayak gitu kan, karena merasa aji mumpung harga gue lagi tinggi, jadi lo yang harus nurut sama gue gitu loh Wah, aku ibaratnya. nggak bisa. Aku nggak bisa, mau artisku sebesar apapun nggak bisa aku. Contoh kan Kamu Ngaji yang lain itu kan istri dari salah satu Iya. produser ya. Iya. Jadi ketika dia mau ada kerjaan segala macam, aku yang marah-marah ke dia. Aku sampai bapak pernah ngomong kayak gini, udah jangan berdebat sama Derry gitu. Aku hantam karena maksud gini, gue ini melakukan job desk gue untuk memaintain lo. Iya kan? Iya. Jadi aku tahu job deskku kemana arahnya dan nggak akan lari ke arah yang lain-lain gitu. Makanya kenapa aku bisa benar-benar dekat sama talent-talentku? Ya udah, karena emang cara treatmentku kayak gitu. Dan kenapa talent-talent lain ketemu di mana mereka nyapa, dan karena aku juga respect sama mereka. Dan karena aku juga ngerangkul mereka, dan aku tidak peduli mereka dipegang manajemen siapa. Ketika aku memperkenalkan mereka dengan klien A, klien B, itu nggak aku ambil pekerjaannya. Pasti aku bilang, hubungin show manager lo, udah nggak apa-apa. Gitu, karena aku nggak ngambil.
Beda gitu kan. Kan zaman sekarang kan banyak tuh ya. Banyak manajemen kan ambil yang kayak colong, maksudnya ya colong ya, kan ya. Takut gak Ada sih? kan yang Iya. model-model begitu ya. Copet-copetan segala macam. Ada kok salah satu Soalnya kan manajemen loh, kayak gitu. entertainment tuh kan Banyak dunianya di situ-situ Iya. aja kan, lingkungannya kan. banget. Bener-bener. Aku pernah loh Kak, ya, aku baru punya talent. Terus tiba-tiba ada salah satu manajemen yang aku bentuk manajemen, aku bilang udah gini aja, udah buatan manajemen harus bisa bla bla. Tiba-tiba dia malah ngambil anakku. Padahal tuh orang aku bantu untuk bikin manajemennya. Dia bikin manajer sendiri. Iya, punya manajemen sendiri akhirnya. Terus tiba-tiba aku ketika diambil aku bilang sama mereka kayak ya udah, kalau emang dasarnya berarti jodohnya sama kamu. Dan tiba-tiba malah hancur ya manajemennya. Itulah. Pokoknya kalau aku mikirnya gini, karma do anything. Kalau lo melakukan hal baik, you get good. Lo melakukan hal buruk, you get bad. Ya udah, harusnya kan sesimpel itu. Karma Iya, do iya. anything. Iya, Apapun dalam hidup lo, pasti bakal balik karmanya ke dalam hidup lo, walaupun bukan hal itu yang lo lakuin ke orang. Iya, Jadi ya buat baik aja lah, biar punya teman banyak, link banyak, channel banyak. Kan enak juga kalau kita di mana-mana ketemu orang someday kita ada apa-apa, amit-amit sih. Jadi ada orang kadang Kak, tolongin gitu, atau kayak Dek gitu. Enak kan jadinya. Kalau misalnya kayak lo sendiri gitu, ada nggak sih lo merasa kayak perubahan yang paling signifikan di lo gitu loh dari zaman dulu sampai sekarang? Ada. Cakapan gue kecil sumpah. Sumpah. Gue kecil cakep banget. Gue Gondrong ngerasa lo, kayak gondrong. bule. Masa sih? Kecil aku bule loh Kak. Masa sih, Fir? Tadi aku kirimin fotonya ya, ntar tayangin ya. Sumpah, kecil Coba aku bule mau lihat lo. banget. Aku Kecilnya kecil Derry banget. bule. Buat itu Iya, gitu ya. aku tuh kecil bule banget. Terus aku kecil Lama tuh di bener-bener Bali, lucu berjemur banget. gimana? Apa mungkin Iya. udaranya beda kali ya? Upin di Bali lama emang. Lama. Gini, aku nggak pernah stay sampai bertahun-tahun atau ber3 bulan pun nggak pernah. Paling lama tuh 2 bulan. Tapi selama 2 bulan itu aku jalanin pekerjaanku, aku bener-bener pantai tiap hari, ngecek tempat, ngecek ini. Jadi makanya kalau di Bali tuh aku ngerasa kayak second Dunia home aku. rumah Iya. lo kedua gitu ya. Jadi kayak malah pengennya jadi rumah pertama. Oke, Gitu. gampang Cuma lah kalau sekarang mah Mama gampang. aku nggak ngizinin. Nggak dari dulu. ngizinin ya. Karena mikirnya kayak, dia lo anak cowok nih ya. Terus gue gimana gitu. Iya iya benar-benar. Jadi makanya sekarang aku sampai detik ini dari umur aku 18 aku udah nggak tinggal bareng mamaku. Nah, aku juga kayak gitu, didikannya kayak gitu. Jadi mamaku Harus di rumah anak laki sendiri. harus sudah Iya. bisa ngurus diri sendiri. Kakakku tinggal sendiri boleh di atas umur 21 tahun. Jadi kita udah dikasih 21 Udah tahun ada harus pattern tinggal sendiri. masing-masing ya. Iya. Kita udah punya not masing-masing dari kita kecil. Jadi kayak lo harus jalanin ini, lo jalanin ini, jalanin ini. Mamaku tuh kan Hidup sendiri deh itu gitu ya. sendiri. Harus bisa ya Harus harus bisa. bisa survive lah Harus gitu survive. kan. Jadi kan kayak mikirnya, mamaku tuh mikir gini, gua agamanya kuat banget nih. Mamaku tuh kan Islam banget. Ya. Dan aku tuh ngejalanin hidup. Yang penting dia tuh nggak apa ya? Aku tuh dilarang mamaku yang penting jangan pakai narkoba. Sholat harus rajin, tidak masalah sama polisi. 3 poin itu doang. Jadi setelah terserah aku mau ngapain, aku minum alkohol dia tahu. Aku jujur, aku nggak pernah bohongin dia sesuatu. Tapi poin-poin yang sudah dia notes, aku tidak boleh bermasalah sama polisi, nggak boleh nyentuh drugs, nggak boleh segala macam ini. Ya udah aku jalanin. Sampai detik ini kakakku menjalankan itu. Dan makanya nyokap mempercayai itu. Dan dulu kan kita zaman kita baru itu kan setahun 2 tahun selalu setiap tahunnya kita cek urin, cek HIV gitu lah. Mamaku tuh dulu seprotek itu. Karena nggak ada papah mungkin ya. Iya, Jadi dia iya. ngerasa job desa jadi ada 2. Dan ya sampai detik ini aku nggak pernah mau coba dan nggak pernah mau tahu. Mengenal boleh. Padahal kan tapi kalau- dunia lo tuh deket sekali ya. deket dengan banget, itu dunia ya. deket banget. Deket banget Aku ya. punya teman yang kayak gitu kok. Cuma Banyak ya, lah. Udah. Ya lo, gue. Dan Tapi masa alhamdulillah, nggak pernah lo menurut Nggak kayak pernah. dijejelin gitu atau nyoba weed aja aku nggak pernah. yang terberat yang lo rasain tuh apa sih Der sekarang dalam menjalani pekerjaan lo yang ibaratnya lo tuh nggak sekedar manajer artis ya intinya ya. Dari manajer megang artis yang udah hebat-hebat itu, dia pun udah naik namanya dari udah di endorse gitu kan. Ya kan sih, Bo? Udah punya nama sendiri, udah Tapi punya aku tuh nggak pernah rate terima sendiri endorse, gitu ya. Aku pernah terima endorse tau. Apaan lu ngomong? Masa sih Jadi nih? semua yang barang-barang aku post itu, aku nggak kasih rate ke mereka. Oke. Karena misalnya kayak aku Oh, iya, tahu iya. Ya udah gue bantuin. Iya, ada rate, nolong ada. temen aja. Ah, Misalnya brand A, aku post tuh di story. Ya udah, aku nggak minta angka, Nggak aku minta harga. uang. Si koper itu Beda. Kalau itu kan kebetulan aku Kerja kerja sama. bareng. Kerja Kan, bareng. Kita partner. Gitu. Partner ya. Jadi papi tuh ngajakin aku partner bisnis buat buka A, B, C gitulah, ya kan segala macam. Sebenarnya dia nggak ngasih uang 1 koper awalnya. Sejujurnya tuh tidak nih. Dua koper. Orang tuh nggak ada yang tahu. Enggak. Pertama papi tuh nawarin aku rumah, Oke. ya. Aku tolak. Bukan aku sombong atau aku nggak mau, dibilang mau banget, tapi aku takut utang budi.
Aku takut yang gimana banget. Masa kayak dia tuh udah baik banget, balas budinya lagi gimana? Akhirnya aku tolak. Aku ditawarin mobil. Ini langsung sebutnya ya, mobil BMW M4. Aku tolak. Sumpah aku tolak. Di video ulang tahun ada papi ngomong, Kak Dery tawarin ini nggak mau, tawarin ini nggak. Udah nawarin mau mobil nggak? Nggak katanya. Karena aku nggak tahu kalau papi sama Kak Septi akan bener-bener berangkat ke Bali. Itu pas ulang tahunku, dan tiba-tiba ya dia cuma bawa satu koper. Itu koper aku pikir kan baju kan, karena kan dibantu sama tim media kan, bawa dia maunya di villa bareng keluarga aku. Terus tiba-tiba pas ulang tahun dia turun. Itu kan koper bajunya cuma satu. Dia nggak bawa baju, Kak. Oh, dia ceritanya Bener-bener datang sebaiknya orang itu datang, jadi nggak bawa baju, dia beli baju di Indomaret atau apa. Beda lah kalau sama istrinya gitu kan. Cewek. Tapi itu gitu, ya beli baju di Indomaret jauh cukup buat gue. Tiba-tiba bawa duit satu koper. Bukan nominal yang kecil atau bukan nominal terus yang langsung jeder gitu. Eman dar. Dan aku langsung kayak gitu. Langsung kayak ibaratnya ya speechless selalu ya. Tiba-tiba ketika itu dia ngomong ngajarin aku, Dery, kamu kan pengen beli rumah lagi nih satu, dia bilang kayak gitu. Kamu nggak boleh ya yang namanya riba. Jadi tuh dia nggak mau kalau seandainya, karena aku punya prinsip dari dulu, aku tuh nggak pernah mau kredit. Karena itu riba kan jatuhnya. Nah, dia ngajarin kamu nggak boleh riba. Dia sampai nelfonin Riri, nelfonin Richie segala macam, nanya Dery kurang berapa sih rumahnya pengen dia beli. Dia cari tahu. Dan aku nggak pernah mau ngasih tahu siapapun. Dan tiba-tiba dia bawa itu, dia cuma ngingetin, pokoknya ini rezeki buat kamu karena kamu sayang sama orang tua kamu, dan kamu beli rumah nggak boleh riba. Itu doang Notsa. Dan jadi duit itu tidak aku gunakan untuk apapun. Aku langsung masukin ke rekeningku, diam stay. Gitu. Belum ada luar biasa ya maksudnya dibalik seorang Dery yang seolah kan kalau yang kita lihat di sosial media itu kadang-kadangnya betapa hedonnya, betapa rusak. hebohnya, betapa gesreknya nih orang ya. Di live-nya dia emang kenal semua orang. Iya. Semua artis. Cuman maksudnya ada hal budiman yang masa sih seorang Dery itu ibaratnya kayak dia tidak mau berusaha untuk kalau bisa tidak mau riba yang kayak gitu. Itu maksudnya poin-poin bagus loh yang bedanya kan kalau orang kan menunjukkan sisi agamaisnya di sosial media. Iya dong. Kalau aku lebih menunjukkan sisi rusaknya gue. Iya. Ini gue, it's me. Gitu. Kalau lo nggak suka ya udah kalau gitu. Cuma gue nggak, aku tuh nggak mau nunjukin. Masa harus aku salat di post, apa di post? Kan nggak, gimana ya? Ya nggak gitulah, yang nggak gitulah. Mungkin kalau ya seandainya kayak ngepost kayak Jumat berbagi itu kan kayak ya udah, karena dulu mamaku ngajarinnya 2,5% itu penghasilanku bukan punya aku, jadi harus dibagi karena aku juga punya anak asuh kan 50 orang. Jadi aku kayak nggak boleh. Itu kan ada hal-hal budiman lagi loh. Baru tahu loh dia punya anak asuh sampai 50 orang loh. Di Instagram aku tuh. Oke. Sering aku post beberapa kali. Cuma aku nggak mau nunjukin itu terus ya. Gue mendingan nunjukin kayak gue mabok, gue bandel, gue pergi, gue main, gue pakai sama teman-teman aku, mau yang orang Indo, orang luar yang baju-baju terbuka, biar orang tuh mikirnya gini, kalau nanti dipikirnya kayak Dery ngaco nih, lo nggak takut dipikirin? Gak apa-apa. Karena kan sekarang hidup lebih baik nunjukin sisi aslinya, buktikan. Kalau gue pernah melakukan itu, buktikan. Siapapun deh, gue kasih 100 juta sekarang nih, gue kasih challenge. Nggak, soalnya gue pernah denger isu-isu ya, Dery itu begini-begini orang ngondek gitu. Sama cewek udah pasti dibilang kalau nggak dia germo. Kalau seandainya orang ngondek dan orang dia ngondek ngomong ya, gue belum. Itu udah pasti real, udah pasti di Indonesia, hanya di Indonesia. Bencong main sama cewek dibilang germo, bencong kayak gini dibilang homo, bencong main sama cewek dibilang ini kucingnya. Itu udah lumrah ya, udah tebakan-tebakan. Coba buktikan ke saya, mana ada pernah nggak cewek saya jual? Yang bisa buktikan saya ke 100 juta sekarang. Challenge buat dengar saya. saudara-saudara. Siapa yang bisa membuktikan yang ngomong, karena emang itu terdengar cukup santer ya maksudnya. Ya mungkin manajer-manajer itu ataupun orang-orang itu kali sebenarnya dia yang menjual anak-anaknya. Kalau saya yang nge-track gimana nih, saya tahu loh Anda sama siapa. Nanti jauh ya. jadi bumerang balik ke Anda ya, hati-hati. Oh baru banget malam ini kejadian. Semua baru banget malam ini, tadi malam kejadian. Jadi waktu kita habis dari TikTok World itu, kan aku mau surprisein Cika. Nah, aku datanglah ke salah satu tempat besar. Nah, dia itu tuh punya temenku. Dan tapi ada salah satu pegawainya baru, itu nggak kenal kita. Nah, itu juga datang ada artis juga, kan. Terus udah kayak gitu, adalah kita sekitar 25-30 orang. Cuma gara-gara kita anak muda yang datang pakai celana pendek, sendal segala macam. Terus sempat kita agak rame, dia bilang mungkin maksudnya ini terlalu rame. Nah, sedangkan mereka nggak notice ke kita kalau seandainya kapasitas sekian gitu ya. Dan tiba-tiba dia bilang, ini pindah ke atas tapi nominalnya 20 juta ya. Kita dipahitin gitu. Kayak sombong banget. Bisa loh gitu ya. Akhirnya Steffi ngomong baik. Steffi nggak sih dari sana, Pak Vero. Steffi ngomong baik-baik ini.
udah jangan digituin, mereka emang masih muda tapi ada aku bisa gitu. Tapi ngomong baik banget kan, bagus banget lah intinya gitu. Tenang aja Paul gitu, karena Paul dulu orang di SBD juga kerja. Tiba-tiba seadanya karena aku dengar terlalu money oriented banget, aku bentakin. Gue gak peduli jumlah uangnya sekian, gue bisa bayar segala macam. Karena orang yang lo bentak, lo salah orang. Lo ngebentak Bilal, Mas Riga, keluarga Bahana sama anak kecil, lo tau gak? Ada salah satu gedung yang dijual di Jakarta aja nih, banyak tuh punya keluarganya dia, mendingan lo diem gitu. Diem, sumpah, baru tadi malam kita direndahin gara-gara orang ngeliat orang tuh gara-gara dari penampilannya doang. Iya, pernah kok bilang seorang Bilar di bank belum lama ini dia pakai celana pendek, pakai topi baju agak belang. Bilang sih Bilar udah kondisi sekarang, iya sekarang. Dalam kondisi terkenal. Iya, datang ke bank. Kan nggak kelihatan kan pakai masker kali, Bo, ya kan? Direndahin sama sekali. Enggak cuma gara-gara dia pakai masker dan belakangnya tuh ada orang rapi banget, pakai kemeja lah gitu-gitu. Dia ngantri. Terus tiba-tiba malah beliau diarahin ke arah ngantri, sedangkan kan kita ada kartu prioritas kan. Dan tiba-tiba yang rapi ini malah ngantri, yang bajunya jelek ke prioritas. Kan aneh. Makanya aku bilang jangan terlalu ngejudge orang itu dari apa yang lo lihat. Selama dia baik ya udah, selama dia tidak nyenggol lo ya udah. Nah, kalau di Indonesia masih kayak gitu. Enggak, kita masih tipikal lagi tuh Bang. Walaupun mereka ngecele akhirnya kayak tadi seorang orang itu gitu kan. Malu sendiri. Bencong perempuan dikata germo. Aneh, hidup di Indonesia tuh aneh. Ntar bencong sama cowok-cowok dibilang pasti pacarnya, pasti iya kan? Iya benar. Kalau yang agak jelek kan Angelonya ya, Angelonya ini juga begitu. Pasti digituin. Gue nggak ngerti mau. Pokoknya yang udah sexuality-nya tuh ngarahnya ke beda, udah pasti gampang banget di underestimate. Iya benar. Karena aku mikirnya kayak langsung dikatakerin, ini pasti. Nih. Sampingannya ini. Jujur sama gue, pernah nggak ada yang nanya sama lo kayak gitu? Karena siapa gitu orang kaya yang nanya, gue mau dong los dia ini dong. Karena dia tahu aku kayak gimana, dia gitu. Jadi nggak ada yang pernah kayak gitu. Pasti ada yang kayak gitu. Ih siapa tuh, kenalin dong. Ada lah. Nama juga cowok, cewek nggak cowok ada.